Yang saya tangkap itu ya, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa membawa ke jalan kebenaran. Ya saya pengen mengikuti dia, karena saya ini merasa manusia berdosa gitu kan. Dosa-dosa saya diampuni. Ya, ada kelegaan. Saya benar-benar udah menjadi pengikut Yesus. Yang tadinya saya susah memaafkan, kasih Tuhan mengajarkan kita untuk memaafkan. Di saat kita bergumul, kita lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Tuhan selalu memberi kita kekuatan, ada damai sejahtera luar biasa buat saya Tuhan Yesus itu. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Dengan penuh rasa hormat dan empati, saya menyampaikan bahwa perjalanan spiritual seseorang adalah hal yang sangat pribadi dan mendalam. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik dan membentuk keyakinan dan pilihan mereka. Dalam mendengarkan kesaksian seorang muslim yang memutuskan untuk berpindah keyakinan, kita juga diajak untuk memahami perjalanan batin yang penuh makna, tantangan, dan pencarian akan kebenaran menurut perspektifnya. Kesaksian ini bukan hanya sekadar cerita yang kita dengarkan, tetapi juga cerminan dari keberanian seseorang untuk mengikuti suara hati dan keyakinannya. Mengikuti meskipun mungkin menghadapi berbagai rintangan dan masalah. Dalam mendengarkan kisah seperti ini, penting bagi kita untuk mendekatinya dengan hati yang terbuka tanpa prasangka dan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang menjadi hak setiap manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga, baik dalam memahami keberagaman, memperkuat toleransi, maupun merenungkan perjalanan iman kita masing-masing. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menemukan jalan hidup yang menurutnya membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Karena itu, saudara terkasih, di channel Penabur Benih akan mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dari Penabur Benih, sehingga channel ini boleh terus berkembang dan kiranya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena itulah Penabur Benih adalah seseorang yang melakukan firman Tuhan itu kepada keluarga, kawan, dan kenalannya, serta merenungkan kasih Kristus dalam kehidupannya. Perumpamaan diceritakan dalam Injil Matius pasal 13 dan Lukas pasal 8, di mana menggambarkan Yesus yang menaburkan benih firman Tuhan ke dalam berbagai jenis hati manusia. Hati yang seperti pinggir jalan dirampas iblis, hati berbatu yang hanya sementara menerima firman, hati berduri yang terhimpit kesibukan duniawi, dan hati tanah subur yang mengerti firman dan berbuah. Makna dari perumpamaan adalah seorang penabur dan juga benih dan tanah. Maknanya, penabur melambangkan Yesus Kristus sendiri yang datang untuk menaburkan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Benih adalah firman atau sabda Tuhan tentang kerajaan Allah. Tanah mewakili hati setiap manusia yang menerima firman Tuhan tersebut. Tanah di pinggir jalan, benih di sini adalah orang-orang yang mendengarkan firman tetapi tidak memahaminya, sehingga iblis mengambil firman itu dari hati mereka dan mereka tidak sampai percaya atau diselamatkan. Dan juga masih banyak lagi cerita-cerita lain perumpamaan tentang tanah dan juga tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berduri, dan juga tanah yang subur atau baik. Namun ada pesan utama dari perumpamaan ini adalah bahwa penerimaan firman Tuhan sangat bergantung pada kondisi hati seseorang, dan hanya hati yang tulus dan jujur
yang akan dapat memahami dan menghasilkan buah dari firman Tuhan tersebut. Mari kita menonton dan menyaksikan video berikut ini. Hari ini kita akan menyimak sebuah perjalanan yang sangat pribadi dari ayat-ayat ngaji hingga menemukan Injil. Judul talkshow kita kali ini adalah Dari Ngaji ke Injil, Rini Rumiah Mencari Yesus. Bersama seorang wanita yang tumbuh dalam tradisi Islam, tapi akhirnya menemukan kasih dan kebenaran dalam pribadi Yesus Kristus. Baik, kita sapa dulu beliau. Selamat datang Bu Rini. Terima kasih sudah hadir di Diaspora TV Talk Show kali ini. Dan saya percaya bahwa Ibu Rini akan banyak memberkati setiap pemirsa yang mengikuti tayangan Diaspora TV Talk Show hari ini. Dan saya percaya ada hal yang luar biasa yang diambil dari pengalaman Ibu Rini. Dan bagi Anda semua yang sedang menonton, jangan lupa untuk like dan share dan tinggalkan komentar Anda. Jika Anda belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe sekarang juga supaya tidak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Sebelum kita mulai talk show ini, mari kita awali dengan doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh dipertemukan dengan seorang anak Tuhan, Ibu Rini, yang Tuhan telah panggil dan dia telah menerima keselamatan itu sendiri. Biarlah Ibu Rini boleh menjadi berkat di dalam talk show kali ini untuk boleh menceritakan pengalaman pribadinya, diselamatkan, dan menjadi berkat bagi banyak orang yang melihat tayangan ini. Dan biarlah apapun yang kami bicarakan, itu semua mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. God's lovers, simak baik-baik kisahnya karena siapa tahu ini juga bisa jadi cermin perjalanan iman Anda sendiri. Baik Bu Rini, kita mulai nih bincang-bincang kita. Bu Rini bisa ceritakan sedikit latar belakang keluarga Bu Rini, lahir di mana, besar di mana, suku apa, dan apakah dibesarkan dalam keluarga muslim yang taat? Nama saya Rini Rumiah, saya lahir di bukan kota ya, sebuah desa di Boyolali Utara. Dan semuanya itu di desa itu 100% muslim. Ya, saya dididik sebagai orang muslim, keluarga besar muslim semuanya. Dan taat agama. Saya sendiri juga nggak ngerti kenapa bisa dengan Tuhan Yesus. Seingat saya itu waktu masih kecil, entah ini jalan Tuhan atau bagaimana, saya tuh sepupu ibu saya jauh itu juga ada yang ke Katolik ya. Waktu itu celetukan anak kecil kayak begini, Bu, kok si Om itu Katolik ya? Apakah dia jual agama? Waktu itu masih kecil ya? Iya seperti itu gitu kan. Sekarang ini setelah mengikuti Yesus, dari situ saya berpikir, apakah memang saya dari kecil udah dipilih Tuhan seperti itu. Jadi Ibu dari Boyolali ya, dari Jawa Boyolali, ya Bu ya, wong Jawa. Jawa. Luar biasa, boleh ditayangkan mungkin ya fotonya Ibu Rini bersama dengan keluarga. Nah ini boleh diberitahu Bu? Itu yang tengah bapak saya. Oh yang tengah bapak? Ya, ibu saya udah almarhum. Oke. Yang baju putih itu saya, samping saya itu adik saya, terus adik saya yang perempuan, itu adik saya yang kecil yang cowok. Oh, jadi Ibu Rini ini empat bersaudara dan Ibu Rini paling besar? Paling besar. Oh oke, jadi 2 perempuan, 2 laki-laki ya Bu ya. Dan memang dibesarkan di dalam keluarga muslim yang taat, benar ya begitu ya. Seperti apa sih suasana keagamaan di rumah waktu kecil? Apakah diajarkan ngaji, lalu ikut madrasah atau aktif di kegiatan keislaman? Dan apa yang paling membekas di masa kecil tentang agama? Saya dari kecil diwajibkan untuk ngaji, habis maghrib sampai isya belajar ngaji, baca Al-Quran, sholat harus. Madrasah sekolah saya di SMP itu madrasah sanawiyah. Lebih banyak belajar agamanya daripada pelajaran yang lain. Terus kalau pondok pesantren kilat seperti itu. Nggak pernah harus mondok itu, nggak pernah. Karena saya sendiri nggak mau mondok, kata teman saya mondok itu nggak ada cowok, adanya cewek semua gitu. Jadi saya nggak mau ya. Orang tua saya mewajibkan kalau nggak baca Al-Quran nggak bisa, nanti tidak masuk surga. Kami sebagai
orang tua mendidik harus bisa baca Al-Quran seperti itu. Yang paling membekas waktu saat kecil, guru ngaji saya ada salah satu yang selalu nanya, baca Al-Quran harus ada tajwidnya gitu kan. Nah, saya nggak tahu tajwidnya itu apa gitu. Jadi kalau guru itu di meja saya selalu menghindar, nggak mau ketemu sama guru itu. Gitu. Oh, takut ya ditanyain tajwidnya karena ya? nggak tahu tajwidnya. Apa nggak dijelaskan? Maksudnya tajwid itu apa? Ibu Rini nggak nanya? Saya nggak mau tahu, seperti itu, nggak pengen tahu. Iya, yang penting saya bisa baca aja begitu. Jadi yang penting pokoknya ikutin kata-kata orang tua, harus ngaji, harus di sekolah madrasah ini gitu ya, ikut pondok pesantren gitu ya, tanpa sebenarnya Bu Rini tahu juga gitu ya lebih dalam begitu ya. Baik, kapan Bu Rini mulai bekerja dan di bidang apa? Apakah waktu itu banyak teman kerja yang berlatar belakang Kristen? Saya mulai merantau itu tahun 97 akhir ya. Di Jakarta sebagai SPG di salah satu supermarket di daerah Harmoni. Di situ teman-teman saya itu kebanyakan non-Muslim. Ada Batak, ada Manado, ada orang NTT. Mereka non-Muslim semua, hanya saya sendiri yang Muslim. Dari obrolan-obrolan teman saya itu, salah satu ada yang dari Jogja, cuman merantau ke Bengkulu orang tuanya. Nah, dari obrolan itu mereka banyak kesaksian ya. Dari kesaksian itu, kok Tuhan mereka hebat banget gitu kan. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Gitu saya tanya kayak gitu. Mereka jelaskan, Tuhan Yesus itu ya Tuhan kami, orang Kristen seperti itu kan. Dia penuh kasih seperti itu. Saya makin tertarik. Suatu hari teman saya itu cerita kalau bapaknya itu lagi sakit parah, mau pulang ke Bengkulu, mau nyebrang Merak itu udah mau meninggal gitu kan. Takutnya nggak sempat sampai di Bengkulu sudah meninggal gitu kan. Akhirnya mereka berdoa, benar-benar berdoa. Satu keluarga itu berdoa sebelum menyeberang. Ternyata bapaknya kuat, bisa nyebrang. Sampai 3 minggu bapaknya itu meninggal gitu kan. Oh Tuhan kalian hebat banget ya bisa memperpanjang umur. Pikir saya waktu itu seperti itu. Ya, jadi situ teman-teman kalian juga cerita. Iya, kalau Natalan kami suka ibadah dan ibadahnya itu beda. Saya penasaran kan mau diajak ke katedral, waktu itu teman saya kan Katolik. Cuman saya nggak mau, takutnya kalau masuk gereja nanti jadi Kristen gitu kan. Waktu itu terpikir seperti itu ya Bu Rini? Iya, karena awal-awal mengenal agama lain seperti itu. Jadi awal ketertarikan Bu Rini tentang Kristen itu adalah dengar cerita ya dari teman-teman gitu ya, sekerja ya, bagaimana sosok Tuhan Yesus itu melalui cerita dan kesaksian mereka gitu ya. Nah Bu Rini, apa sih yang membuat Ibu Rini itu tertarik atau penasaran? Apakah karena obrolan teman-teman tadi atau karena cara hidup mereka, sikap mereka menjalani hidup? Apa yang membuat Bu Rini tertarik? Dari obrolan mereka, ya sikap mereka itu kalau ada orang salah gitu loh, udah maafin aja seperti itu. Terus kalau mereka cerita seperti ini, waktu saya di Bengkulu gitu kan, pulang kerja malam jam 11 gitu kan, saya tutup mata berdoa aja gitu kan, tahu-tahu nyampe gitu kan. Ya saya makin penasaran dengan cerita-cerita teman saya itu kan. Oh hebat banget ya Tuhan kalian ya, berdoa tahu-tahu nyampe, nggak ada apa-apa di jalan seperti itu. Jadi makin penasaran di situ ya. Jadi tentang sikap hidup ya dan kesaksian-kesaksian mereka ya yang membuat Bu Rini tertarik dan tergugah untuk tahu gitu siapa sih Tuhan Yesus itu gitu ya. Nah, apakah sebelumnya Bu Rini sebelum ketemu teman-teman nih, apakah pernah mendengar kisah tentang atau cerita tentang Yesus atau Isa Al-Masih itu sebelumnya, sebelum ketemu teman-teman? Nggak pernah. Oh, nggak pernah sama sekali ya? Nggak pernah, cuman karena lingkungannya emang lingkungan Muslim gitu ya? Cuman waktu SMP itu guru agama saya itu yang guru akidah itu ngomong kayak gini, selain Islam itu doanya beda gitu kan. Mereka itu doanya haleluya, haleluya gitu kan. Terus saya nyeletuk, haleluya itu kata apa Pak? Yaitu mereka orang Kristen, coba dengerin kalau lagi Natalan, mereka nyebut haleluya, ngomong seperti itu. Hanya kata itu waktu saya masih SMP yang saya tahu. Terus nggak pernah lagi yang namanya Tuhan Yesus itu siapa, itu nggak pernah tahu sama sekali. Baik, nah Bu Rini, waktu Bu Rini mendengar kisah tadi ya tentang Yesus dari teman-teman Kristen dan reaksi Bu Rini itu kan
kayak penasaran ya sebenarnya, tapi takut gitu untuk memulai cari tahu gitu ya. Apa waktu itu akhirnya mulai Bu Rini mencari tahu, gimana? Hatinya tuh takut atau bingung atau justru kok merasa, aduh kayaknya damai deh kalau misalnya dengar cerita-cerita seperti itu gitu, gimana? Waktu itu kan puasa ya, saya masih bekerja di situ. Terus ada 3 orang cowok dari lantai atas turun ke bawah. Waktu itu puasa-puasa, memang saya itu bandel, maksudnya dari rumah bilangnya puasa, tapi nyampe di tempat saya tujuan nggak pernah puasa gitu kan. Waktu itu ada 3 orang cowok turun ke lantai tempat saya bekerja itu. Waktu itu pas waktunya buka puasa, mereka itu nanya, kok kalian nggak buka puasa seperti itu kan? Saya bilang, enggak puasa seperti itu. Emangnya kalian bukan Islam kayak gitu kan? Memang Islam, tapi memang nggak puasa. Kan orang Islam nggak harus puasa, seperti itu saya jawabnya kan. Kalian Kristen katanya. Enggak, saya Islam. Kalau temen yang lain ngomongnya, jawabnya Kristen gitu kan. Terus 3 orang cowok ini cerita salah satunya, tahu nggak di gereja saya itu loh ada pendeta, dulunya Kiai Haji, namanya Yusuf Roni. Dia sekarang jadi pendeta, ngomongnya seperti itu kan. Nah, karena obrolan seperti itu, jadi saya tertarik. Masa iya sih seorang Kiai Haji bisa jadi pendeta? Nggak mungkin, saya bilang gitu kan. Iya ada. Kalau nggak percaya ya udah datang aja ke Hotel Sahijaya gitu kan. Saya penasaran, akhirnya saya datanglah ke Hotel Sahijaya. Ibadahnya itu jam 10 ya. Jam 8 saya udah nyampe di Hotel Sahijaya itu. Saking penasaran pendetanya dan siapa sih itu Tuhan Yesus gitu. Seperti itu. Jadi pertama kali Bu Rini datang ke gereja itu di tempat pendeta Yusuf Roni ya, di Sahijaya. Nah, waktu Bu Rini akhirnya ikut ibadah gitu ya, apa sih yang Ibu rasakan sampai akhirnya Ibu keputusan untuk ikut di dalam ibadah? Waktu itu karena problem keluarga besar ya, keluarga besar saya itu banyak mengalami masalah gitu kan. Terus dari cerita teman-teman, Tuhan Yesus itu penuh kasih kayak gitu kan. Saya tertarik di situ. Terus pas pada saat pertama kali dengar khotbahnya Pak Yusuf Roni, waktu itu Korintus yang judulnya kasih. Dari khotbah itu saya nangis. Oh begini ya orang Kristen gitu kan. Pak Yusuf waktu itu bilang kayak gini, orang Kristen itu kalau ditampar pipi kiri dikasih lagi pipi kanan, seperti itu kan. Oh begini ya kasihnya orang Kristen, tampar pipi kiri kasih pipi kanan gitu kan. Kok di ajaran saya nggak seperti itu. Terus terutama di keluarga besar saya yang sering berantem berebut warisan. Dari situ, kalau saya ngikut Tuhan Yesus apakah bisa seperti itu? Waktu dengar khotbahnya Pak Yusuf ya. Itu pertama kali Bu Rini mendengar khotbah Pak Yusuf di gereja ya, dari pendeta Yusuf Roni. Setelah Bu Rini ikut ibadah itu, setelah itu Ibu Rini masih ikut ibadah-ibadah berikutnya gitu ya? Iya, setahun. Dan itu sendiri ya datangnya ya? Iya. Nggak ada yang nemenin, nggak ada yang kenal di situ sama sekali ya? Nggak ada. Dan 1 tahun itu Ibu Rini ikut ibadah? Iya. Waktu itu kan masih kerja, kalau hari Minggu itu saya kerja. Pamit dari rumah saya kerja padahal ke gereja. Terus nyampe rumah juga saya waktu itu ikut tante saya di daerah Jiung. Kalau pulang ibadah tetap masih sholat 5 waktu itu masih. Selama 1 tahun masih. Kalau ditanya kerja, padahal bukan kerja, ke gereja. Iya. Terus saya bohong sama tante-tante saya seperti itu selama 1 tahun. Nah, apa sih yang memutuskan akhirnya dibaptis itu apa? Ya itu tadi, karena di khotbahnya Pak Yusuf itu yang saya tangkap itu ya, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa membawa ke jalan kebenaran. Seperti itu yang saya tangkap. Kalau memang iya ini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya saya pengen mengikuti dia seperti itu waktu itu. Siapa tahu kalau memang dia memang Tuhan dan Juru Selamat, karena saya ini merasa manusia berdosa gitu kan, dosa-dosa saya diampuni. Waktu itu pemikiran saya seperti itu. Ya. Walaupun waktu itu nggak ada paksaan dari siapapun ya untuk ikut dibaptis ya. Tidak ada ya, walaupun teman-teman mungkin waktu itu tahu kalau Ibu Rini sudah ikut ibadah di gereja. Nggak ada yang tahu sama sekali. Kecuali teman-teman baru saya. Teman-teman yang tadi yang agama Kristen itu pada nggak tahu juga. Nggak tahu, karena saya udah pindah
kerja. Oh, Iya, oke. kesaksian teman-teman saya yang dulu sampai sekarang saya nggak ada komunikasi lagi dan mereka nggak tahu kalau saya udah Kristen karena oke. memang lost contact gitu. Iya, iya, iya. Teman-teman baru saya mereka tahu ya. Ya. Sampai akhirnya Bu Rini dibaptis ya. Ya. Nah, waktu Bu Rini dibaptis nih, apa sih yang Ibu rasakan? Apakah Bu Rini merasa, oh ada damai, ada kelegaan gitu? Iya, ada kelegaan. Kelegaannya itu, saya benar-benar udah menjadi pengikut Yesus. Kelegaannya di situ. Setelah Ibu Rini dibaptis, apakah keluarga tahu kalau Ibu Rini dibaptis? Tidak ada yang tahu sama sekali. Tidak ada yang tahu sama Iya. sekali. Sampai akhirnya ketahuan itu seperti apa? Ceritanya agak panjang ya. Waktu itu 3 orang cowok itu salah satunya sekarang jadi suami saya. Oh, oke. Iya. Iya, Heeh. iya. Waktu itu sering ibadah bareng beberapa bulan. Saya bilang ke cowok itu, saya bilang, kenapa kita nggak nikah aja seperti itu kan? Akhirnya, emang kamu mau, katanya. Ya kalau memang serius ya nggak apa-apa seperti itu kan. Akhirnya memutuskan untuk menikah setelah dibaptis. Terus keluarga saya benar-benar nggak ada yang tahu kalau saya udah dibaptis, sama sekali nggak ada yang tahu. Orang tua saya tahu kalau saya udah Kristen itu 1 jam sebelum pemberkatan nikah waktu itu. Oh, Iya. oke. Saya minta sama orang tua saya waktu itu, tolong buatkan saya surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan. Terus orang tua saya, ini anak kok mau menikah kok diem-diem gitu kan. Ya. Terus saya bilang ke orang tua saya mau menikah tapi dengan beda agama. Saya bilang, dia Kristen gitu. Terserah, kata orang tua saya, ya terserah kalau memang itu pilihanmu, yang penting kan kamu bahagia gitu kan. Seperti itu waktu itu. Terus akhirnya orang tua saya datang ke Jakarta, saya pemberkatan di Jakarta waktu itu. Sebelum pemberkatan nikah itu kita dikumpulkan dulu di ruangan Pak Pendeta ya. Nah di situ orang tua saya ditanya sama pendeta yang mau memberkati itu, katanya, Pak, bagaimana anak Bapak pernikahannya diberkati secara Kristen seperti itu kan? Kata bapak saya, ya nggak apa-apa seperti itu kan. Saya mau nangis kalau inget ini. Jawaban bapak saya itu menguatkan saya dan bijaksana banget gitu menurut saya. Waktu itu bapak saya ngomong kayak gini, ya kalau memang iman anak saya yang saat ini membuat dia masuk surga, ya saya nggak apa-apa. Saya sebagai orang tua ini dikasih anak sama Allah, dibilang kayak gitu kan. Membesarkan, mendidik, dan tugas saya yang terakhir yaitu menikahkan. Bapak saya seperti itu kan. Ini pilihan anak saya, dia menjadi iman yang berbeda. Kalau memang iman dia saat ini membuat dia masuk neraka, saya sebagai orang tua sudah mendidik dia dengan waktu itu agama saya dengan benar-benar kalau agama ini baik. Waktu itu seperti itu. Kalau inget itu pengen nangis. Jadi dalam hati saya, ternyata orang tua saya sebijaksana ini gitu. Saya pikir dia akan marah atau bagaimana, ternyata enggak. Waktu itu. Nah, Bu Rini, bagaimana tudingan yang mengatakan bahwa banyak sekali wanita-wanita Muslim yang pindah menjadi Kristen karena penikah? Apakah Bu Rini waktu itu mengenal Tuhan Yesus karena ingin menikah? Enggak. Tidak sama sekali. Tidak. Ya itu tadi, saya tuh penasaran sama Tuhan Yesus karena dia Tuhan dan Juru Selamat. Ya, karena saya merasa orang berdosa, yaitu saya pengen ikut Tuhan Yesus. Yaitu tadi, dosa-dosa saya pasti diampuni. Seperti itu waktu itu. Jadi memang Ibu Rini merasa ada satu hal yang pengen tahu ya, apa sih Kristen itu, siapa sih Tuhan Yesus, dan akhirnya ikut ibadah, akhirnya merasakan damai sejahtera melalui setiap firman yang boleh diketahui ya, melalui ibadah-ibadah itu ya. Baik, nah setelah menjadi pengikut Yesus, Bu Rini, apa sih yang paling berubah dalam hidup Ibu Rini? Banyak ya. Yang tadinya saya susah memaafkan, ya karena memang kasih Tuhan mengajarkan kita untuk memaafkan ya. Ya, yang tadinya tidak bisa mengontrol emosi, kadang nggak bisa juga sih. Tapi kadang kita berdoa sama Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan ya gitu kan, agar saya bisa mengontrol emosi saya seperti itu. Itu manusiawi ya. Tapi mungkin saat ini Ibu Rini lebih ada damai sejahtera begitu ya, lebih bisa mengontrol emosi dan selalu ingat bahwa kasih Tuhan itu lebih dari apapun yang kita alami saat ini ya. Bu Rini, pada saat Bu Rini menjadi Kristen, bagaimana cara Bu Rini menghadapi persoalan?
Dan bagaimana relasi Ibu Rini dengan Tuhan? Kalau menghadapi persoalan kayak gini, tadinya kita bingung ya, terus berdoa menangis sama Tuhan, kita menemukan kelegaan di situ. Kita ngadu sama Tuhan Yesus, sama Bapa di surga. Begitu cara membangun relasi sama Tuhan kalau saya seperti itu. Iya, karena memang selama kita masih di dunia ini, kita nggak lepas dari masalah ya. Betul. Tapi karena kita punya Tuhan, kita yakin ada pengharapan yang baru ya di dalam Tuhan ya, selalu ada pengharapan baru. Bu Rini sempat mengalami sakit dan divonis ada kelainan di serviks hingga harus operasi angkat rahim, betul ya Bu Rini ya? Nah, bisa ceritakan apa sih yang terjadi dan bagaimana Ibu Rini menghadapi masa itu bersama dengan Tuhan? Nggak percaya dan sulit ya, maksudnya memutuskan untuk angkat rahim. Waktu itu konsultasi ke dokter itu udah 1 tahun, antara angkat enggak Ya, seperti iya. itu kan. Terus saya bilang ke suami, angkat enggak ya, kalau memang itu membuat kamu sehat ya nggak apa-apa, daripada kamu ngeluh-ngeluh terus seperti itu kan. Akhirnya saya putuskan untuk angkat rahim. Tuhan itu luar biasa ya, luar biasanya sebelum saya divonis parah udah ketahuan duluan di awal seperti itu. Iya. Luar biasa buat saya Tuhan Yesus itu. Jadi Tuhan yang memampukan Bu Rini melalui semua itu ya, walaupun berat ya pada saat itu pasti ya. Iya, sangat berat. Memang sih udah punya anak ya, tapi Iya. kalau nggak ada rahim tuh rasanya kayak gimana. Tapi di saat saya berdoa kayak ada kekuatan, angkatlah, orang udah punya anak gitu kan, mau ngapain lagi gitu kan. Kalau nggak diangkat nanti akan lebih parah seperti itu. Akhirnya ya udah diputuskan. Setelah bergumul ya Iya, 1 dengan tahun, Tuhan ya, iya. 1 tahun, wow luar biasa. Dan sekarang Ibu Rini berjemaat di GKRI Diaspora dan melayani di Paduan Suara. Apa sih arti pelayanan buat Bu Rini secara pribadi? Pelayanan itu buat saya mengabdi ya. Iya, tapi karena saya bisanya cuma di paduan suara, karena untuk nyanyi sendiri saya nggak bisa gitu kan. Karena paduan suara kan memadukan suara kan, jadi suara saya yang nggak bagus bisa tutup sama suara yang lain. Tapi luar biasa ya, pada saat Ibu Rini melayani Tuhan, pasti ada pengalaman-pengalaman yang baru ya bersama Iya. Tuhan ya. Iya betul. Sudah berapa lama nih pelayanan di Paduan Suara? Dari 2017. Sampai sekarang Sampai ya, sekarang. dan sampai nanti, sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Boleh dilihat foto-fotonya. Nah, ini Ibu Rini pelayanan di Paduan Suara ya Bu, dengan teman-teman. Iya, wow luar biasa. Ini mah kalau suaranya nggak bagus nggak mungkin Bu. Bu Rini, apakah semua keluarga sudah bisa menerima iman ya Bu Rini? Atau masih ada pergumulan? Artinya setelah Bu Rini kan sekarang udah berkeluarga, sudah punya anak. Keluarga Bu Rini, keluarga Muslim tentunya ya. Apakah sudah sekarang semuanya sudah menerima keadaan Ibu Rini, adik-adik tadi ya, tante-tante yang tadinya nggak tahu gitu. Gimana Bu Rini? Sudah menerima. Tadinya saya nggak berani ngomong gitu kan. Akhirnya saya beli kalung yang leontinnya salib. Oh, gitu. Iya. Jadi saya nggak ngomong pun mereka tahu kalau saya udah Kristen seperti itu. Jadi mereka terima. Kalau memang bisanya kamu di iman yang itu ya nggak apa-apa. Yang penting hidup kamu baik seperti itu. luar Iya, biasa. menjalankan iman yang saat ini kamu tekuni seperti itu mereka. Luar biasa, Jangan ya. kamu udah berbelok taunya di situ kamu nggak baik seperti itu mereka. Jadi pesannya. keluarga menghormati ya Iya. pilihan Ibu Rini ya. Iya. Dan jadinya ya keluarga mendukung lah ya, karena kan kalau kamu pindah ya harus kamu dalamin keyakinan kamu sekarang dan harus benar-benar mengikuti gitu ya Iya. ibadah-ibadah di dalam keyakinannya sekarang. Kalau Ibu waktu itu nggak ada keresahan ya, aduh kenapa kamu gitu, ada penyesalan gitu, nggak ada ya? Nggak kalau ada Ibu? penyesalan sih, cuman Tadi kan papa ya iya. dibicarakan. Kalau Ibu gimana tadi belum diceritain? Mungkin ibu saya nggak bisa ngungkapin kali ya. Cuman kalau saya pulang kampung, ibu saya sholat gitu kan. Saya kan kalau lagi pulang tuh gelar gitu kan, tidurnya rame-rame gitu kan. Terus ibu saya sholat kedengaran doanya gitu kan. Berdoanya kayak gini, kalau Rini bisa kembali, ya kembali seperti itu. Cuman pakai bahasa Jawa kan.
Sedih sih enggak, cuman oh doa seorang ibu. Iya, Seperti itu pikiran ya saya. pasti ya ada Iya. kerinduan dari orang tua ya Iya. untuk hal seperti itu. Tapi bagaimana lingkungan di tempat orang tua? Apakah orang tua dikucilkan atau saudara-saudara dikucilkan oleh sekeliling pada saat tahu oh nih anaknya atau saudaranya udah pindah keyakinan nih gitu? Gimana? Enggak, Nggak ada mereka ya? welcome aja, enggak. Sama sekali Enggak, ya. seperti itu enggak. Cuman mereka suka ngeledek saya kayak gini. Ini kerudungan gitu kan. Iya. Pakai lagi seperti itu kan. Loh, kalau kerudungan sih nggak apa-apa, saya Iya. bilang seperti itu. Terus masih bisa baca Al-Qur'an? Ya masih. Baca bacaan sholat masih, cuman kan udah nggak dipakai seperti itu kan. Terus bagaimana dengan Tuhan Yesusmu? Kadang mereka ngeledek saya seperti itu. Terus kenapa kamu mau salam ke Tuhan Yesus saya? Kadang saya ledek seperti itu juga. Iya. Mereka sih welcome, nggak mempersalahkan saya Kristen kayak gitu. Luar biasa Iya. ya. Jadi tetap harmonis ya hubungannya walaupun Ibu Rini sudah berpindah keyakinan. Iya. Wah, itu patut dicontoh tuh lingkungan yang seperti itu. Baik, Bu Rini, bisa cerita sedikit tentang keluarga Bu Rini, anak berapa, dan suami pasti satu, ya kan? Nah, kita bisa lihat tayangan dulu ya di TV, foto keluarga dari Ibu Rini. Baik, boleh ceritain, Bu Rini? Ya, anak 3, yang gede udah kerja, yang nomor 2 baru lulus SMA, yang nomor 3 baru kelas 1 SMA. Suami Baik. saya orangnya, Iya. dia yang ngasih unjuk kalau di gereja diaspora itu ada pendeta Kiai Haji gitu. Oke. Dari situ. Tapi waktu itu belum ada hubungan gitu ya, Belum. pacaran sama Baru sekali itu ya. pertama kali ketemu di situ. Oke, pertama kali bertemu dia dia. infokan tentang ibadah di diaspora tadi ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu bagaimana hubungan dengan anak, dengan suami dalam menunjukkan iman Kristen Ibu Rini sekarang? Di dalam keluarga kami bangun pagi sebelum pergi kemana-mana kita doa bersama. Begitu juga malam. Kayak seperti itu. Biarpun hanya 1 ayat, Iya. kami tetap baca Bangun Alkitab. mesbah ya Iya. di dalam keluarga ya, Iya. mesbah keluarga. Iya, seperti itu. Selalu yang pimpin doa itu suami saya. Saya bilang, karena kan kamu kepala keluarga gitu. Iya, Kecuali kalau suami saya pergi, baru Iya. kadang saya yang ambil alih seperti itu. Banyak hal yang dilalui Bu Rini pastinya ya, bersama dengan Tuhan. Boleh cerita sedikit pergumulan apa sih yang sekarang sedang Ibu Rini alami, tapi Ibu Rini tetap percaya bahwa Tuhan pasti punya jalan untuk pergumulan Ibu Rini? Di setiap rumah tangga nggak mulus-mulus aja ya, pasti ada persoalan, ada pergumulan gitu kan. Bagaimana cara kita menyikapinya ya? Saat ini suami saya lagi tidak ada pekerjaan. Itu pergumulan kami, yaitu selama ini kan kerja sebagai sales, udah SP3. Jadi itu pergumulan kami. Ya mungkin jalan satu tertutup, ada jalan lain yang terbuka. Biarpun tidak berkantor, suami saya tetap semangat bekerja kanvas ya, bahasanya sales itu ya, keliling ke pasar-pasar menawarkan produk yang dia jual. Wow, Iya, luar seperti biasa. itu. Ada banyak sih sebenarnya pergumulan ya dalam rumah tangga. Yang Jessica nomor 2 kan udah lulus SMA. Iya, iya. Terus waktu itu pengen masuk PTN, ternyata tidak bisa gitu Iya. kan. Terus akhirnya saya bilang, udah nggak usah kuliah. Siapa tahu ada jalan Tuhan, ada jalan lain. Bagaimana kamu bisa kedepannya lebih sukses daripada kuliah seperti itu. Saya yakinkan ke anak saya yang nomor 2 seperti itu. Di saat kita bergumul seperti ini, yaitu tadi kita lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Tuhan selalu memberi kita kekuatan ya. Kita berjalan sama Tuhan Yesus, kita punya damai sejahtera. Kita yakin bahwa memang benar-benar Tuhan akan buka jalan. Wow, luar biasa. Saya percaya bahwa Ibu Rini sedang dipakai Tuhan untuk semakin jadi berkat bersama dengan keluarga besar. Nah, Bu Rini, terakhir, apa pesan Bu Rini untuk teman-teman yang sedang mencari kebenaran tapi masih takut untuk melangkah? Saran saya, cari tahu aja dulu Tuhan Yesus itu siapa. Ya, kalau udah yakin bahwa Tuhan Yesus itu memang Tuhan dan Juru Selamat, baru mendalami, belajar ya. Iman itu nggak bisa dipermainkan ya. Dan jangan takut untuk melangkah dulu ya, Iya, untuk mencari tahu
Apabila sudah ada Siapa sih keinginan Tuhan gitu ya Yesus untuk seperti mencari itu, tahu iya. ya. Karena kalau memang udah kenal Tuhan Yesus, ya udah imannya aja itu Tuhan Yesus itu gitu. Karena memang benar-benar Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ya, pilihan Ibu Rini tepat dan tidak salah, betul ya? Wow, puji Tuhan. Baik, Bu Rini, terima kasih banyak untuk hari ini. Tuhan memberkati Ibu Rini, juga pelayanan Ibu Rini, juga keluarga dan keluarga besar. Salam buat keluarga juga. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian video kesaksian yang sangat luar biasa sekali, yang menjadi berkat bagi kita semua. Semoga melalui video kesaksian ini, hidup kita semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Lukas 11 ayat 33 sampai 36 mengatakan demikian. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Demikian firman Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mata Anda penuntun jalan Anda. Lampu penerang jalan lazimnya dipasang di atas tiang dengan ketinggian tertentu. Tujuan untuk menerangi jalan agar pengguna jalan bisa melihat jalan dengan jelas, sehingga kakinya tidak akan tersandung batu atau terjerembab di lubang galian yang berbahaya. Lampu itu menjadi pemandu jalan bagi siapapun yang melewatinya. Orang-orang di wilayah Palestina pada zaman Tuhan Yesus juga punya kebiasaan menyalakan lampu atau pelita dan meletakkannya di tempat yang dinamakan kaki pelita. Dengan peletakan seperti itu, maka cahaya pelita akan terlihat jelas dan mampu menerangi dengan sangat baik ruangan yang ada. Karena itu dikatakan bahwa tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah tempayan. Di sini Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang terang, karena terang bukan hanya penting di saat gelap, tetapi juga memiliki makna secara spiritual. Terang bisa dihubungkan dengan hikmat, kebijaksanaan, dan bimbingan ilahi. Tentang hal itu kita ingat misalnya Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang di dalam perikop saat ini disamakan dengan mata, karena mata terkait dengan cara orang melihat, memaknai sesuatu di dalam hidupnya. Mata juga dikaitkan dengan kejernihan rohani seseorang. Jadi jika mata kabur, maka orang itu tidak akan mampu memahami firman Tuhan dengan baik. Oleh sebab itu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Saat ini kita bersyukur karena firman Tuhan telah mengingatkan kita akan pentingnya terang bagi kehidupan iman kita. Terang ini berasal dari Allah yang berkenan menyinari kehidupan iman kita. Terang itu menjernihkan mata rohani kita, sehingga kita mampu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan gunakan mata hati kita untuk melihat hal-hal yang menyenangkan, namun bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Gunakanlah mata hati kita untuk memandang Sang Terang Abadi, Yesus Kristus. Dialah penolong kita.
Demikian firman Tuhan dan juga perenungan yang saya bagikan untuk kita semua. Semoga melalui perenungan ini juga menolong kita dan hidup kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga Tuhan saja yang dipermuliakan dan diagungkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan ini sangat jelas bahwa mata kita adalah pelita di mana menerangi jalan kita. Firman Tuhanlah yang menuntun, memimpin hidup kita sebagai orang percaya, sehingga kita boleh menjadi berkat melalui perkataan, tindakan, dan perbuatan kita. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Penabur Benih, teman-teman bantu untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga menjadi berkat bagi banyak orang melalui video kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.